Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Dan bertepatan hari ini kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Kalau kita melihat ke belakang, kalau kita mengenang tahun 2020, hampir 1 tahun, kita semua dilanda rasa takut, dilanda rasa cemas, dilanda rasa ingin mengutarakan sesuatu kapan ini berakhir. Sebab apa? Sebab pandemi dari COVID-19 masih merebak sampai hari ini. Sampai kita memasuki tahun 2021, pandemi ini belum berakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi satu hal yang kita mau percaya, bahwa tangan Tuhan akan menuntun kita pada tahun 2021 ini. Hari ini renungan kita berbicara tentang orang benar hidup karena percaya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama. Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, ya. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang benar hidup oleh percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada pimpinan Tuhan. Semua Indonesia, penduduk Indonesia, bahkan di seluruh dunia, hampir 1 tahun mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan seolah-olah pandemi ini tidak ada ujung pangkalnya, seolah-olah pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya. Pada saat ini kita memasuki tahun 2021. Dan pertanyaan kapan berakhirnya pandemi ini masih terus mengiang-iang di telinga kita, masih terus dipertanyakan oleh setiap orang. Karena pandemi COVID-19 ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Baik pendidikan anak-anak kita juga tidak tahu mau dibawa kemana pendidikan anak-anak kita. Kemudian orang-orang yang mengalami COVID-19 merasa ketakutan, merasa cemas. Kemanapun kita pergi kita merasa cemas, kita merasa takut. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti renungan kita yang lalu, dalam Natal tahun yang lalu, dikatakan bahwa jangan takut, sebab ada berita kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita. Juru selamat telah lahir membawa damai sejahtera. Dan kali ini kita memasuki tahun 2021 yang banyak pertanyaannya. Apa yang kita alami pada tahun ini kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mengerti. Tetapi satu hal yang mau kita menjadi pedoman kita, yaitu orang percaya itu hidup karena iman. Kita anak-anak Tuhan harus kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Pertanyaan ini memang selalu dipertanyakan seperti Nabi Habakuk. bertanya kapan berakhirnya. Coba kita lihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Ya,
Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ada banyak orang, anak-anak Tuhan yang mengatakan, Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah minta tolong, tetapi kok pandemi ini tidak berakhir. Ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tetap percaya akan pertolongan Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia akan berjalan di depan kita. Kita tidak usah takut, tidak usah cemas. Ya, seperti Nabi Habakuk yang mengalami penindasan dari bangsa Babel. Ya, ini penindasan Tuhan. Kok tidak ada jawaban dari Tuhan? Kapan ini berakhir? Kapan ini berakhir? How long? Kapan ini berakhir? Seolah-olah tidak ada jawaban dari Tuhan. Tetapi mari kita akan hidup dengan percaya. Kita akan hidup dengan percaya kepada pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kita alami, pasti Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapaki tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu seizin Tuhan, dan Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk kita. Untuk menghadapi semuanya ini, untuk kita tahu bagaimana kita harus bertindak di dalam tahun 2021 ini, mari kita lihat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ini adalah doa Nabi Habakuk. Saya akan bacakan. Sekalipun pohon aren tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun di ayat yang 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mungkin dampak dari pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang sangat mengerikan. Kita berada pada titik yang sangat terpuruk. Seperti di ayat yang ke-17 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wow, betapa terpuruknya keadaan kita. Betapa terpuruknya keadaan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Percaya pertolongan Tuhan. Percaya harus dimiliki oleh setiap orang-orang benar. Kalau kita sudah percaya atas pertolongan Tuhan, apapun yang kita alami, seburuk apapun yang kita alami, di ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita sanggup bersorak-sorai, kita sanggup memuji Tuhan, kita sanggup bersyukur seburuk apapun keadaan kita. Sebab apa? Sebab di dalam ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ada kekuatan
kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita sanggup berdiri seperti kaki rusa. Kita sanggup menjalani hidup ini. Jadi jangan ragu di dalam menapaki tahun 2021. Seburuk apapun keadaan kita, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan penuh kepada kita. Puji nama Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami keterpurukan di dalam sakit penyakit yang dokter sudah angkat tangan, dokter tidak bisa menolong lagi. Percayalah ada tabib yang luar biasa. Dia akan memberikan kekuatan kita sehingga kita tetap mempunyai percaya iman yang teguh kepada Tuhan. Dia akan membela kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami persoalan dengan anak-anak yang tidak mau menurut, anak-anak yang membuat ulah, atau Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami rumah tangga yang hampir tidak bisa diselamatkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membela. Dan percaya tahun ini, tahun 2021, pertolongan Allah akan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Dan jangan khawatir, jangan ragu di dalam menapaki tahun ini, sebab Tuhan ada di depan kita. Apapun penghalang di depan kita, Tuhan ada di depan kita. Dia akan memimpin kehidupan kita. Dia akan menolong kita. Seperti di dalam Yesaya 45 ayat 2, saya akan bacakan sebentar sebagai ayat penutup. Yesaya 45 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saudara, apapun yang ada di depan kita, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Percaya akan pertolongan Tuhan, karena Dia sendiri dikatakan di dalam ayat ini, aku sendiri, yaitu Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, gunung persoalan, gunung-gunung penyakit, gunung-gunung kesusahan akan diratakan, sebab Dia yang berjalan di depan. Itu sebabnya berserah kepada Tuhan. Serahkan semuanya, biarkan Dia yang memimpin hidupmu. Sebab gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kesakitan akan diratakan. Bukan cuma itu, tetapi dikatakan dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Berbicara pintu tembaga itu adalah pintu yang sangat kuat. Persoalan apapun yang terlalu berat buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga pintu itu tidak dapat dibukakan, tidak dapat pintu yang terbuka, maka Tuhan akan memecahkan pintu-pintu tembaga dan akan mematahkan palang-palang besi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami jalan buntu, seolah-olah tidak bisa terbuka. Serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan berjalan di depan. Sebelum kita sampai kepada palang-palang besi, maka Dia sudah mematahkan palang-palang besi. Dia sudah memecahkan pintu-pintu tembaga, sehingga ada jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan kita. Puji nama Tuhan. Tetap percaya. Orang benar hidup karena percaya. Percaya tidak jauh beda dengan iman. Punya iman, punya percaya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan berjalan di depan kita. Hari ini hari pertama kita masuk di tahun 2021. Masih jauh ke depan kita habiskan tahun 2021. Tetapi hari pertama ini
Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memimpin hidupmu, sehingga hidupmu selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Puji nama Tuhan. Renungan kita hari ini mengingatkan bahwa kita sebagai orang benar hidup karena percaya. Puji nama Tuhan. Saya berharap renungan kita hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita. Hilangkan rasa ketakutan, hilangkan rasa kecemasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Serahkan kepada Tuhan. Memang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi tahun 2021, tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang benar akan hidup karena percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, tetap menjauhi kerumunan sebelum pandemi ini berakhir, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, menjaga kesehatan, makan yang bervitamin sehingga kita tetap sehat. Dan lebih daripada itu, Tuhan tetap menjaga kita. Dan ingat, Dia akan berjalan di depan kita. Haleluya. Dia akan memecahkan pintu-pintu tembaga, Dia akan meratakan gunung, dan Dia akan mematahkan palang-palang besi. Tuhan beserta kita semuanya. Happy New Year. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.